Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Haji hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik. Pak Haji, ini Wawan ada tugas terkait dengan program calon guru penggerak modul 3.1 terkait dengan dilema etika. Nah, dilema etika itu kan banyak ya Pak Haji ya? Iya. Seperti misalkan kayak ada bullying, cara penanganannya seperti apa, atau mungkin ada anak yang terlibat pelecehan seksual dan lain-lain itu Pak Haji ya? Iya, betul. Nah, selama Bapak memimpin, bagaimana cara Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang telah terjadi di sekolah? Seperti kasus dilema etika itu sendiri Pak. Ya, alhamdulillah kita sudah lama di Karangtanjung dari tahun 2013 dan alhamdulillah pada saat ini ya, sebelumnya sampai hari ini kita sudah dibagi tugas kaitan dengan dilema etika. Jadi kemudian kita membentuk wakil kepala sekolah bidang kesiswaan Pak Ali dengan Ibu Mira ini menangani hal-hal yang berkaitan dengan bullying, dengan anak-anak yang tawuran. Jadi kegiatan-kegiatannya yang memang tidak terlalu berat itu langsung ditangani oleh kesiswaan sehingga tidak ada yang naik sama sekali ke kepala sekolah. Jadi hal-hal yang berat baru kita panggil kemudian, dan anak-anak itu sudah melakukan beberapa kali baru kepala sekolah yang menanganinya. Alhamdulillah dari 2013 sampai 2024 ini tidak terlalu banyak hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika. Nah, seperti bullying langsung tangani, dan di SMP Negeri 1 Karangtanjung ini ada istilah anak-anak itu apa namanya ya? Yang 30 orang. Jadi kalau ada OSIS itu. Ya, perwakilan OSIS khusus yang menangani tentang dilema etika. Misalnya ada yang saling menyebut nama orang tua gitu, kemudian saling mengejek. Nah, dan itu sudah ditangani langsung oleh kesiswaan, sehingga kalau ke saya itu ke kepala sekolah tidak menerima hal-hal yang seperti itu. Jadi pada akhirnya di SMP Negeri 1 Karangtanjung ini tidak ada hal-hal yang sangat urgen, sehingga penanganannya cukup ditangani oleh pembina OSIS dan kesiswaan. Oke. Baik, terima kasih Pak Haji, menarik sekali pemaparannya. Oke, kaitannya dengan selama Bapak memimpin, tentunya kan ada pengambilan keputusan yang di sekolah yang di satu sisi sama-sama benar itu Pak Haji. Ya, betul. Nah, bagaimana Bapak menyamakan persepsi dengan guru yang lain ketika ada suatu dilema etika yang satunya sama-sama benar dan mengandung nilai kebijakan itu sendiri Pak Haji. Nah, kita kembalikan kepada hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, yang positif. Kegiatan-kegiatan yang positif insya Allah oleh kami dilakukan, dan semua guru kita benarkan, dan kemudian kalaupun ada hal-hal yang sangat berat kaitan dengan mengajar, kaitan dengan penindakan anak-anak terhadap kenakalan, itu kita kembalikan kepada guru itu sendiri sehingga tidak ada masalah. Dan alhamdulillah semua kegiatan yang dilakukan oleh sekolah itu kita mengambil kesimpulan dari teman-teman semua berdasarkan asas musyawarah, sehingga kegiatan-kegiatan yang sangat fatal kita bisa lakukan sesuai dengan apa yang kita musyawarahkan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan hal itu kita musyawarahkan
ya, kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang negatif itu bisa diselesaikan dengan musyawarah dan kita ngambil dari pendapat-pendapat, kemudian kita satukan, kemudian kita simpulkan bahwa kegiatan-kegiatan itu tidak melebar gitu, sehingga kegiatan-kegiatan bisa dilaksanakan dan bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Oke, baik Pak Haji. Tadi pemaparan Pak Haji sudah menjawab pertanyaan dari nomor 3 dan nomor 4. Itu hal-hal yang dianggap efektif ketika ada kejadian yang kaitannya dengan dilema etika itu sendiri ya Pak Haji. Iya. Nah, langsung saja Pak Haji ke pertanyaan nomor 5. Ketika Bapak mengambil keputusan itu, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu sendiri, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan? Ya. Tentunya ada tantangan kan ya, mungkin ada penolakan ya, atau ada apa gitu. Ya memang seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hal negatif, tentunya kita kaitan dengan pengambilan keputusan atau pengambilan musyawarah itu sendiri, tentunya memang sangat alot, dan tentunya kita mempersiapkan teman-teman untuk lebih paham dulu masalahnya, sehingga kalau sudah paham kita ambil satu keputusan bahwa kegiatan-kegiatan itu kita ambil hikmahnya saja. Ya, kita ambil hikmahnya, kemudian kegiatan-kegiatan tadi yang kita permasalahkan, kita bereskan sesuai dengan apa yang kita perlukan untuk masa yang akan datang. Oke, baik. Terima kasih Pak Haji. Pak Haji punya jadwal khusus nggak ketika? Tidak punya jadwal khusus, ya. Misalkan untuk memberikan pengarahan kepada Dewan Guru atau seluruh warga sekolah terkait dengan permasalahan dilema etika itu sendiri, misalkan harus jangan seperti ini gitu Pak Haji, gimana? Ya, kita kan sering melakukan rapat kedinasan, pembinaan, sehingga pembinaan baik itu oleh pengawas maupun oleh kepala sekolah, sehingga kita pencegahan terhadap kegiatan-kegiatan yang negatif ini bisa diselesaikan di forum-forum rapat, dan kemudian memang tidak ada jadwal khusus, paling kita 1 bulan 1 kali mengadakan rapat. Kalaupun misalnya ada kegiatan-kegiatan yang mendadak yang memang perlu untuk penanganan, kita lakukan penanganan hal-hal yang berkaitan dengan seperti itu. Dan memang tidak ada jadwal, kita sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi apa yang kita perlukan. Baik, terima kasih Pak Haji. Ya. Di dalam dilema etika itu kan ada faktor-faktor yang mungkin ada yang bermudah atau yang membantu Pak Haji dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus itu sendiri. Ya, tentunya kita dibantu oleh para wakil kepala sekolah ya, kaitan dengan hal-hal yang memang agak rumit, kita dibantu oleh para wakil kepala sekolah, dan semuanya kita bereskan bersama-sama gitu. Baik, Pak Haji, ini pertanyaan yang terakhir. Dari semua yang tadi yang Pak Haji sampaikan selaku kepala sekolah, pembelajaran apa saja yang dapat Pak Haji petik selama pengalaman mengambil keputusan dilema etika itu sendiri? Nah, ini banyak manfaatnya sebenarnya. Hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika tentunya menjadi satu problem bagi kita dan untuk menjadikan pembelajaran untuk selanjutnya. Oleh karena itu, selama kita menjadi kepala sekolah, tentunya banyak hal-hal yang memang perlu kita tangani, dan kegiatan-kegiatan tadi menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk masa yang akan datang, sehingga kita tidak ada masalah lagi gitu, hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika. Dan alhamdulillah kalau di Karangtanjung sih tidak ada masalah. Sekalipun kita sudah lama di sini, dan memang kenyataannya seperti ini,
dan apa yang kita lakukan. Terima kasih. Oke, baik Pak Haji, itu saja kaitan dengan tugas saya sebagai seorang calon guru penggerak. Mohon maaf sudah membantu waktu Pak Haji. Amin, ya. Terima kasih atas masukan dan sarannya. Itu saja mungkin Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mohon izin telah mengganggu waktu Bapak bertugas di SDN 1 Ciinjuk ini. Nah, saya dapat tugas Pak kaitannya dengan tugas dari calon guru penggerak itu sendiri. Ini kebetulan adanya di modul 3.1 kaitannya dengan dilema etika. Gitu ya. Mungkin Bapak sendiri pernah mengalami dilema ya sebagai seorang kepala sekolah. Mungkin ada kasus-kasus bullying atau anak berantem di sekolah. Mungkin hal-hal yang seperti itu kan membuat Bapak dilema ya Pak ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Pak terkait dengan tugas saya sebagai CGP. Yang pertama, selama Bapak memimpin, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah? Seperti kasus yang saya sebutkan tadi Pak, itu termasuk dilema etika atau bujukan moral Pak? Sebetulnya kasus yang pernah dialami di sini ya, atau misal ganda itu berkepentingan ganda, karena bullying memang sering terjadi di sini nih. Ya. Tapi alhamdulillah penanganan kami beserta guru-guru dapat diatasi ya, terutama kami itu sudah ada programnya memanggil para ahli, apa itu namanya tuh, instansi apa yang namanya, kepolisian, terus kepolisian dengan itu lagi apa perlindungan itu? anak Ya, gitu Pak ya. perlindungan anak ya itu ya, sehingga masalah-masalah bullying tersebut anak paham dalam kekerasan anak. Jadi di sekolah ini bisa menurunkan angka bullying itu sendiri. Bullying sendiri itu. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Nah, selama Bapak memimpin di sekolah ini, selain dengan cara-cara yang tadi Bapak sebutkan, itu kan kaitannya dengan pengambilan keputusan Bapak sebagai kepala sekolah ya Pak. Ya. Nah, kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, cara menanganinya seperti apa Pak? Selain mengundang narasumber atau tadi Ya. perlindungan anak itu sendiri. Kalau memang kasusnya sama-sama kuat, kita lihat efek atau kemaslahatannya. Yang mana yang lebih besar efeknya atau kebaikannya, itu yang diutamakan. Seperti kita itu dalam kasus dari bullying tadi tersebut ya, kalau anak misalkan dia itu punya dinasehati, dia itu misalkan kurang dalam merespon, tidak dinasehati, tambah Ya. gitu. Jadi Apalagi anak SD Pak ya. Kalau misalkan kita keras sama dia, berarti dia itu kadang-kadang ngedrop, tidak kuat menahan tekanan dari kita, tidak dinasehati, tambah parah. Nah, maka kita ambil jalan tengahnya dengan jalan yaitu step demi step, sedikit supaya penanganan kasus ini dapat, anaknya pun tidak menjadi korban atau tambah parah gitu ya, Ya, baik Pak, terima kasih. Mungkin sering juga didengungkan Pak ya ketika kita menjadi petugas upacara, artinya jadi pembina upacara Pak ya. Iya. Misalkan kalau bullying atau mengatai teman atau keluarganya kan suka suka ngejek-ngejek kayak gitu Pak ya kalau anak-anak kecil itu seperti ini. Jadi mungkin kita sendiri sebagai guru ketika menjadi pembina upacara, kita juga harus mensosialisasikan bahwa bullying atau hal-hal yang lain yang kaitannya dengan menyakiti perasaan orang itu
harus dihindarkan gitu Pak ya. Iya. Iya, memang setiap pembina upacara diharuskan memberi nasihat, terutama yang biasa yang terjadi di sini itu adalah bullying itu, penghinaan pada orang tua. Nah, itu. Pada orang tua, dia sering mengejek nama orang tua sampai ya banyak yang menangis. Nah, maka saya sarankan kepada setiap pembina upacara, karena kami ini bergilir Pak, Ya. bergilir setiap Senin, biasakan yang senior dulu terus sampai ya sampai kepada yang juniornya, maka ditekankan. Jadi setiap pembina upacara, artinya anak itu jangan sampai mengeluarkan kata-kata kotor atau menghina pada orang tua teman itu. Ya, baik, Pak. Tadi kan Bapak udah menjelaskan kaitannya dengan salah satunya dilema etika di sini itu yaitu bullying Pak ya. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan untuk pengambilan keputusannya itu sendiri? Kalau langkahnya untuk mengambil keputusannya, saya biasanya mengadakan musyawarah dengan sejawat atau dengan teman-teman, karena saya itu walaupun sebagai pimpinan, kita itu istilahnya itu keputusan bersama adalah lebih penting kepentingan atau keputusan bersama itu. Jangan sampai saya ini dikatakan otoriter, otoriter untuk sendiri ya. Jadi sehingga teman-teman ini jangan sampai mengatakan, oh bapak ini keputusan sendiri, ini sendiri. Nah, maka saya selalu, misalkan ada pihak ada berantem dan sebagainya, maka dirembukanlah bagaimana caranya ini si anak ini kita atasi bersama-sama. Saya rasa bagus sekali tuh Pak, cara penanganan dan langkah-langkah yang Bapak lakukan. Nah, hal-hal seperti itu selama ini sudah Bapak anggap efektif ya Pak dalam pengambilan keputusan itu sendiri? Ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah langkah-langkah yang segitu itu yang saya ambil itu efektif. Kenapa? Semua permasalahan jadi semua tahu. Siap. Jadi semua tahu, misalkan ada masalah di kelas 5, guru yang lain pun tahu. Jadi oh ini berarti ini guru saya kelas 5. Oh ini kelas 6 guru saya. Oh ini kelas 1 pun guru saya. Jadi semua masalah kami tangani bersama. Sehingga jadi jangan sampai ada gini. Kita guru kelas 5 ya misalkan tidak dihargai oleh guru kelas 4. Nah, kita guru kelas 6 tidak dihargai kelas 5. Jadi permasalahan di sini ini kami selalu bermusyawarah dan menanganinya gitu. Baik Pak, cukup menarik Pak apa yang sudah Bapak sampaikan. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Tentunya tidak mudah Pak ya. Sebagai seorang pemimpin pasti ada dua sisi. Di satu sisi kita harus mengedepankan sisi kemanusiaan. Di sisi lain siswa yang mengejek atau yang bullying itu kan dia melanggar peraturan kan Pak ya. Nah, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan Bapak ketika mengambil keputusan? Memang dilema ya. Kalau seorang pimpinan mengambil keputusan itu harus diterima oleh semua. Harus terima, baik itu siswanya, baik itu teman-teman sejawat atau guru lainnya itu. Jadi saya pikir keputusan itu harus masuk kepada baik itu orang tuanya, terutama orang tua. Misalkan begini, ada orang yang nakal, siswa yang nakal, baik kelas 5. Nah, saya mengambil keputusannya hukuman. Nah, sekarang kan orang tua sudah tahu, tidak seperti dulu bahwa hukuman itu dilarang sekarang. Tetapi tujuan saya adalah untuk misalkan supaya anak itu sadar. Ya, berarti cenderung ke konsekuensi Pak ya. Ketika karena ada sebab akibat itu sendiri Pak ya. Gitu. Maka sebab itu saya itu memang kadang-kadang kalau memutuskan itu tadilah saya kembalikan lagi bahwa keputusan ini harus kita sama-sama gitu. Baik Pak, Bapak punya jadwal tersendiri nggak Pak? Ketika misalkan ada, pasti kan di setiap sekolah ada Pak ya kasus-kasus seperti itu gitu Pak ya. Nah, Bapak sebagai kepala sekolah itu punya jadwal tersendiri nggak? Atau punya waktu-waktu tertentu atau waktu-waktu urgen untuk menyampaikan hal-hal yang dilema etika ini sendiri kepada guru-guru yang lain gitu Pak? Saya biasanya spontan Pak. Spontan Pak ya? Spontan, jadi setiap pertama ya pembinaan gitu ya. Pembinaan. Jadi terus apalagi yang lebih itu saya tekan itu tadi waktu upacara. Tadi upacara hari Senin itu. Jadi saya kasih tahu kepada
semua dewan guru. Oke, baik Pak. Sudah jelas Pak ya. Ya. Lebih ke waktunya itu ketika Bapak melakukan pembinaan Ya. dan menekankan kepada Dewan Guru ketika guru menjadi petugas pembina upacara, lebih Ya. menekankan gimana caranya tidak terjadi dilema etika khususnya kaitannya dengan bullying Ya. atau ejek-ejekan gitu Pak ya. Ya. Oke, baik Pak. Faktor-faktor apa saja yang mempermudah Bapak sebagai seorang pemimpin untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang pernah terjadi di sekolah ini ataupun sekolah-sekolah sebelumnya ketika Bapak memimpin suatu instansi? Yang mempermudah keputusan itu dilihat ya dorongan dari semua teman-teman ya. Jadi saya itu sebetulnya tadi udah katakan tadi ya beberapa kali ya katakan bahwa keputusan itu saya selalu kembali lagi gitu ya, selalu kembali kalau dalam hal ini karena saya takutkan itu adalah efek dari anak tersebut Betul. ya, anak tersebut. Maka kalau kata saya begini, bagaimana ibu-ibu ini atau ini ibu guru kalau saya ambil ini kan begini, kata ada saran dari guru, oh gini pak, jadi seperti itulah. Jadi saya setiap mengambil keputusan saya tanyakan dulu apakah ini baik atau tidak. Bukan istilahnya saya tidak bisa mengambil keputusan, cuman saya ini tidak mau istilahnya seorang guru itu korban dari keputusan saya. Contoh Betul. seperti ini ya, contoh di luar bullying ya. Misalkan kita waktu pertama masuk sekolah, kita kan rapat bagi kelas nih. Terus saya ambil keputusan si A di kelas ini, si B kelas ini, dan ini. Nah, setelah itu dia menolak. Pak saya nggak mau di kelas ini. Pak saya nggak mau di kelas ini. Nah itu kan Dilema Pak ya sebagai seorang pemimpin ya. nah, kata saya, aduh gimana ini kata saya kalau orangnya. Padahal kan itu kan prioritas saya. Ya. Saya udah paham seperti itu. Nah maka oleh sebab itu kata saya udah kalau misalkan begitu, ibu senangnya di kelas mana? Nah, Nah gitu, ibu senangnya di kelas mana? Ya biasanya yang senior itu yang selalu ngalah. Ya. Biasanya yang senior itu selalu di kelas tinggi karena saya belum pengalaman kerja di kelas ini. Kata ya udah yang senior ngalah. Jadi seperti itu. Jadi mereka senang, saya pun istilah mengambil keputusan itu diterima oleh mereka gitu. sudah tanpa beban Pak ya. Tanpa beban, Jadi gitu. tidak ada pikiran hal-hal yang lain ketika Ya. Bapak sudah mengambil tindakan seperti itu Pak ya. Ya. Oke, Pak, menarik sekali nih ngobrol dengan Bapak Ya. kaitannya dengan dilema etika itu sendiri. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, Ya. pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika itu sendiri, Pak? Ya saya pelajaran adalah kekeluargaan. Kekeluargaan di sini sangat kuat sekali. Alhamdulillah, Pak ya. Alhamdulillah. Jadi dengan adanya keputusan saya, misalkan tidak menyakiti orang, saya sangat dekat dengan guru, ya dengan guru dengan ini sehingga seperti tidak ada jarak saya dengan rekan guru. Jadi saya sangat senang sekali dengan itu. Jadi kekeluargaan yang sangat diutamakan itu. Oke, baik Bapak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Itu beberapa pertanyaan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Menarik sekali ngobrol dengan Bapak. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ngobrol lagi Pak terkait dengan dunia pendidikan, terutama dunia pendidikan di Penegang Pak ya. Oke. Bapak terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Mungkin saya tutup saja Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.